Halo para pejuang beasiswa, kali ini saya akan berbagi contoh recommendation letter bagi para pemburu beasiswa. Udah lama menunggu ya. Untuk video-video lain silahkan bisa kunjungi di channel Dosen In khusus di playlist Study in Taiwan ya. Untuk tanya-tanya juga bisa follow IG ya. Nah, jadi ini yang harus kalian perhatikan, apa itu recommendation letter. Jadi recommendation letter itu surat dari pemberi rekomendasi yang intinya di dalamnya di situ menyatakan bahwa kita layak atau kita mampu untuk menyelesaikan studi sesuai dengan jenjang yang kita ambil. Nah, lalu media surat rekomendasi ini juga merupakan media untuk menyampaikan kelebihan kita melalui pihak ketiga, yaitu rekomendator atau yang memberikan rekomendasi kepada kita, sehingga kita bisa, supaya tidak terkesan sombong, kelebihan-kelebihan kita itu bisa disampaikan melalui surat rekomendasi ini. Karena biasanya ketika kita minta surat rekomendasi atau recommendation letter itu, kita mengenal dekat siapa yang akan memberikan rekomendasi, sehingga orang yang memberikan rekomendasi kepada kita tentu sangat mengetahui kelebihan-kelebihan kita, gitu ya. Atau bahkan beberapa itu bisa meminta kita untuk membuatkan semacam draft, gitu ya. Nah, lalu untuk jumlahnya sendiri itu biasanya minimal 2 surat rekomendasi dari 2 orang yang berbeda tentunya ya. Ini sebagian besar beasiswa aturannya sama seperti itu. Lalu seberapa penting untuk rekomendasi letter sendiri? Nah, ini merupakan salah satu syarat hampir di semua beasiswa, dan ingat di sini harus memberikan nilai positif, sehingga untuk rekomendasi letter ini kalian harus pastikan bahwa semua kelebihan-kelebihan kalian yang tidak ada atau tidak disampaikan di misalnya di deskripsi diri dan seterusnya, itu sampaikanlah di sini. Jadi buatlah sebisa mungkin rekomendasi letter itu yang positif. Lalu meminta kepada siapa? Nah, ini juga penting untuk kalian tahu kepada siapa kalian harus meminta recommendation letter. Nah, yang pertama tentu kepada pimpinan kalian. Ini kalau dekan atau rektor itu, kalau dosen tentu sangat mudah untuk meminta rekomendasi kepada dekan ataupun rektor. Kalau tidak bisa ya wakil rektor bisa diusahakan. Kalau tidak, dekan itu sudah cukup, gitu ya. Kalau misalnya kalian mahasiswa atau misalnya mau ambil S2, itu juga minta rekomendasi kepada dekan itu juga biasanya akan mudah atau biasanya akan diberikan. Kenapa dekan? Karena dekan itu kan pimpinan dan juga yang bertanggung jawab di kampus kita, di fakultas kita maksudnya, sehingga biasanya memberikan nilai positif dari rekomendasi dari dekan ini. Kemudian kalau misalnya kalian bekerja atau misalnya sulit untuk memperoleh dari dekan atau dari rektor, ini bisa meminta kepada pimpinan atau atasan kerja kalian, supervisor, manajer, direktur, dan seterusnya. Itu ya. Kemudian penting juga kepada pembimbing atau supervisor, karena ini yang tahu track record riset kita, sehingga dia tahu persis bagaimana kemampuan kita dalam bidang riset, dalam bidang publikasi. Nah, ini juga penting karena di sana nanti bisa menekankan bahwa kita memiliki kemampuan riset yang baik, terutama di dalam bidang yang sudah kalian tekuni, yang nanti akan kalian jadikan itu sebagai study plan, gitu ya. Kemudian sebaiknya yang memiliki rekam jejak
akademik positif. Jadi misalnya kalian meminta rekomendasi kepada yang sudah memiliki jabatan akademik profesor. Nah, itu akan memberikan nilai positif gitu ya. Kemudian beberapa yang perlu kalian ingat lagi bahwa sekarang itu banyak sekali yang sudah menggunakan model online. Artinya memberikan rekomendasi itu bukan lagi kemudian menulis, tetapi mereka diminta untuk mengisikan melalui sistem secara online. Nah, sehingga ini juga teman-teman tentu harus berkomunikasi kepada yang memberikan rekomendasi. Nah, kalau untuk yang MOE Scholarship yang dari Indonesia, ini sampai saat ini masih manual ya untuk rekomendasi letternya, sehingga kalian masih membutuhkan hard file atau masih butuh surat yang ditanda tangan, kemudian disegel di amplop, gitu ya. Tapi untuk yang misalnya kayak Chinese Government Scholarship, itu mereka sudah menggunakan online. Bahkan di beberapa kampus di Taiwan itu juga sudah menggunakan online. Artinya yang memberikan rekomendasi itu langsung mengisikan di sistem melalui password dan email yang kita daftarkan seperti itu, sehingga kadang-kadang kita tidak tahu apa isi rekomendasi yang diberikan gitu ya.